wabarakatuh. Halo sobatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali mencoba berbagi cara menggambar ya. Ini saya beri contoh, ini adalah untuk gambar anak-anak ya saja ya. Beri contoh untuk anak-anak. Ini medianya ukurannya kisaran 16 ke 10 cm ya. Ini adalah sebuah sampul buku yang saya lipat lagi nantinya biar bisa dibuat berdiri ya, nantinya hasilnya seperti itu. Oke. Kita akan menggambar pemandangan alam dengan pandangan yang jauh atau luas di media yang sekecil ini. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba gambarkan gunung dulu. Begini caranya ya. Nah, begini gambar gunung ya, adik-adikku, sobatku sekalian. Oh, seperti ini saja. Oh, sudah sampai sana. Kemudian kita kasih garis-garis ke bawah. Nah, garis-garis seperti itu ke bawah, kasih lagi garis. Nah, sudah agak nampak seperti gunung yang berderet-deret. Kemudian lagi saya mengimajinasikan untuk sketsanya saja dulu ya. Adanya sebuah danau kecil di sini. Jadi sobatku pun harus punya imajinasi secara mendasar dulu untuk menciptakan sesuatu, karena ketika dijalankan imajinasi itu sendiri akan berkembang dengan sendirinya seiring aplikasi yang telah kita buat ya. Nah, kita buat sketsanya dulu. Ini adalah sebuah bukit kecil tempat saya berada sekarang, begitu maksudnya. Nah, kemudian saya berimajinasi di bawah bukit ini, melewati bukit ini ada sebuah jalan ya, jalan yang terus menuju ke arah ujung gunung sebelah kanan, entah kemana entahlah. Nah, kemudian ya, jalan ini terbagi dua juga supaya kita bisa menuju ke kedua arah ujung gunung itu sendiri. Kita buat lagi jalan yang lain di sebelah kiri ya. Jadi ini adalah jalan yang bersimpang ya. Iya. Kiri kanan, kiri kanan. Iya. Nah, seperti itu. Tuh kan. Nah, ini sketsanya sudah ya, cukup disebut sketsa itu seperti ini. Oke sobat, inilah yang disebut imajinasi dasar. Oke, untuk selanjutnya kita mencoba menghidupkan imajinasi dan mengembangkannya menjadi suatu gambar yang lebih enak untuk dilihat. Nah, kita kasih garis-garis ini, arsiran hitam tipis ya, untuk membuktikan gunung ini memang berderet tetapi tidak saling istilahnya berdesakan, tapi ada jarak. Nah, seperti itu ya. Seperti ini ya. Boleh juga kalau setiap ada lekukan kita tambah lagi ya. Nah, untuk lebih menghidupkan si gunung itu sendiri. Nah, seperti itu. Boleh kita kasih lagi arsir. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk membatasi gunung ini sampainya di mana, maka kita harus membuat kaki gunung. Nah, ini kita sudah buat perbatasan di jalan ini, maka kita kasih seperti ini. Ini adalah deretan pohon-pohon yang kita lihat dari kejauhan ya, bukan rumput. Kalau rumput cuman akan kelihatan warna, tapi ini lebih cenderung adalah pohon-pohon yang berderet ya, menghiasi pinggir jalan ini ya, berbatasan dengan kaki gunung itu sendiri. Oh, seperti ini terus. Nah, makin ke sini karena pandangannya makin dekat, usahakan pohon-pohon ini agak meninggi ya, Nah, seperti itu. Jadi untuk menyeimbangkan. Nah, ini saya sedang mengembangkan dan menghidupkan imajinasi. Nah, dari imajinasi dasar. Karena gambar pun harus punya dasar yang disebut sketsa. Imajinasi pun seperti itu. Jadi jangan dulu
mengembangkan imajinasi sebelum imajinasi yang secara mendasar itu dibuat dulu dalam bentuk aplikasi, yaitu sketsa. Nah, tuh kan mulai kelihatan ada ya. Hitamkan terus saja ya. Ingat ya sobatku, kalau untuk menggambar seperti ini jangan terlalu bergantung untuk menyiapkan jangan terbiasa menyiapkan penghapus ya, tapi kita harus pandai berspekulasi. Ketika ada gambar yang dianggap tidak sesuai atau dianggap gagal, jangan dihapus, tetapi cari imajinasi lain untuk merubahnya. Nah, ini seperti ini buat saja. Nah, ini kan otomatis kita bisa melihat jalan itu berada di atas dataran ya, di atas daratan, jadi lebih tinggi dari daratan yang ada. Nah, seperti itu. Kita juga buat ini seperti ini. Oke. Nah, ini kan sudah kelihatan jalannya ada. Nah, kalau jalan sudah terbentuk, gunung sudah terbentuk sampai dengan batas-batasnya, kita mencoba menghidupkan ini keberadaan danau ini ya, danau ini. Keberadaan danau ini kita buat sketsa rumput ya, bisa bikin sketsa ilalang atau istilahnya rumpun kecil ya, rumpun kecil seperti ini. Nah, ya buat saja, kemudian hitamkan, jangan terlalu hitamkan saja. Nah, yang penting adalah garis utama daripada rumpun ini terbentuk dulu. Iya. Nah, sampai sini. Iya, sudah. Kesininya kita ganti dengan bentuk rumput yang menjuntai di bibir danau ini. Nah, seperti itu. Terus saja, terus ya, sampai ke sini, sampai sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah ada terbentuk ya bibir danau, kita buat bayangan air di sini ya. Bayangan air, ambil garis lurus ya, garis lurus banyak-banyak. Nah, sini lurus ke samping, dibikin secara jarang-jarang ya, begini saja dulu. Nah, terus. Nah, terus. Nah, kalau sudah, kita ambil garis lurus ke bawah. Iya, sama, dibuat jarang-jarang. Panjangnya sesuaikan dengan apa yang ada di atasnya, jangan terlalu panjang. Nah, terus. Ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah danau, untuk menunjukkan keberadaan air ya. Nah, kemudian datang lagi dari sini. Nah, terus. Nah, kita perjelas lagi ya garis ke sampingnya. Kemudian kita tambahkan, kalau sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, kemudian kita tambahkan adanya riakan air di sini. Air meriak, gelombang air ini kita buat ya, kita buat, kemudian kita kasih
sedikit arsiran halus, iya. Boleh kita tambahkan sedikit garis ke arah bawah. Nah, ini untuk menunjukkan adanya air. Oke sobat, tadi ada yang kita lewatkan. Ini membuat pohon ya, tadi saya lewatkan, tapi saya sudah bikin pohon di sini. Ya. Nah, seperti ini. Di pinggir danau identik ada pohon. Seharusnya lebih banyak ya, bukan satu, tapi nggak apa-apa lah. Kita contohkan satu saja. Kita akan membuat pohon yang lain. Nah, ini adalah padang rumput ya. Padang rumput, terus ya. Kasih coret-coretan yang rapat tapi halus ya. Nah, rapat tapi halus ini. Terus ini ada bayangan pohon ya, kesini ada, kasih ala kadarnya aja. Nah, kasih Nah, kemudian karena lebih dekat ke kita, maka akan ada sedikit serpihan-serpihan lembaran rumput yang agak terlihat. Nah, seperti itu. Bikin sehalus mungkin ya, sobat. Nah, seperti itu ya. Banyak sini rumputnya ya, karena ini memang padang rumput. Nah, seperti itu. Terus saja bikin. Oke, bikin lagi sini. Makin ke sini makin kelihatan rumputnya ya. Oke, tuh kan. Iya, boleh kita tambah-tambahin adanya apa, sambil memperjelas ya. Tambah-tambahin mau ada pohon-pohon kecil atau bunga-bunga ya, intinya silahkan saja pengembangan imajinasinya mau seperti apa, tapi aplikasikan ke dalam gambar ini. Nah, ini daratan sebelah kanan sudah selesai. Kita akan membuat daratan sebelah kiri. Kita pun akan membuat pohon yang lain ya. Di sini kita coba ambil dari sisi ini. Kita akan menggambar pohon kelapa. Ambil dari sini garisnya. Nah, sudah ada pohon kelapa nih. Satu. Pohon kelapa itu identik dengan apa? Bentuknya yang tidak lurus ya. Nah, seperti ini. Satu. Kita buat satu lagi sini ya. Nah, agak berjauhan. Nah, sudah. Kemudian kita buat daunnya. Daun itu baru pelepahnya ya. Ini daunnya, ini daunnya. Iya. Nah, kita bikin daun. Nah, ini baru berbentuk janur ya. Daunnya baru berbentuk janur yang warnanya kuning itu. Nah, kalau sini sudah ada yang hijau daunnya. Nah, seperti ini cara bikin daun kelapa ya, simpel sekali. Ini juga perang tinggi ya. Kasih lagi satu, iya. Nah, kasih lagi. Nah, itu. Nah, kemudian dengan sendirinya kita bisa menjadikan daratan ini berbentuk seperti apa. Kita ambil dari sini. Nah, jadi ini adalah daratan yang bergelombang ya. Daratan yang bergelombang. Tuh kan. Ya, seperti itu. Simpel kan sobat. Cara menjadikan kita dalam imajinasinya. Oke, ini hanya sebuah contoh-contoh saja. Nah, daratan kanan, daratan kiri saya anggap sudah beres ya, sudah jadi. Nah, hanya perlu menambah arsiran-arsiran halus di sini, garis-garis halus ya, untuk mengisi kekosongan daripada kertas ini. Kemudian kita akan membuat
mengisi posisi langitnya di sini ya, langit. Tentunya di langit itu ada apa? Ada awan. Awan ya. Kita gambar awan seperti ini. Awas kalau menggambar awan jangan langsung ditekan ya. Buat bulatan-bulatan seperti ini. Nah, ya. Nah, sudah. Kemudian kita di pojok-pojok ini, di sudut-sudut ini kita kasih warna hitam. Kemudian sambut lagi dengan awan di bawahnya ya. Untuk mempertegas awan yang ini kita harus membuat awan lain di bawah. Oh ya, ada lagi makin bulat, bikin lurus ke sana. Nah seperti itu ya. Ada yang kurang, tambah lagi. Kalau memang awannya banyak ya tambah lagi, apa salahnya ya. Iya, jangan takut ya banyak awan, asalkan awan itu awan putih indah. Kalau awan hitam ya serem. Iya, tambah awan ya. Boleh terus ditambah lagi di sini juga boleh awan, kita bentuk saja awan seperti itu ya, karena bentuk awan itu tidak beraturan, jadi terserah jadinya mau seperti apa ya. Oke, nah kita beri sedikit garis-garis ini untuk menghidupkan bahwa ini adalah sebuah langit ya. Oke, boleh sobat semua tambahkan lagi menurut imajinasinya sendiri awan itu seperti apa, silahkan. Nah ini hanya sebuah contoh ya, contoh dari saya bagaimana membuat gambar ya tanpa penghapus. Bagaimana membuat gambar tanpa harus menghapus. Oke. Selanjutnya yang terakhir saya akan menunjukkan eksistensi keberadaan saya ini di sini sebagai apa? Sebagai imaginer, sebagai orang yang berimajinasi. Saya berada di atas bukit kecil di sini. Ini maksudnya adalah bukit batu, bukit cadas ya, tanah yang berbatu. Ya, tanah berbatu. Maksudnya seperti itu ya. Kita buat acak saja seperti ini. Terus. Kita hanya perlu membuat seperti ini. Iya. Buat saja seperti ini ya. Buat terus. Acak supaya apa? Supaya kesan naturalnya itu ada. Jangan diada-ada, biarkan tangan kita mengalir menurut keinginannya, menurut imajinasi kita sendiri. Nah seperti ini tuh kan. Nah identiknya kalau bukit berbatu itu kan seperti ini. Nah maka di sela-sela ini biasanya akan ada rumput-rumput liar ya, semacam ilalang. Bikin saja banyak ilalang di sini. Nah itu ya. Ini keberadaan saya itu di sini ya. Di sini kemudian kita di sini gimana, kita hitamkan. Nah kemudian bagaimana agar membuat gambar ini sedikit agak ekstrim ya, seperti sebuah lukisan, maka saya akan membuat apa, sebuah pohon yang tumbuh di sini, dari sini. Nah ini di dekat saya itu ternyata ada sebuah pohon kayu ya, tidak besar, tidak besar. Terus saja kita bikin seperti ini, tebalkan saja, jangan takut ya, bikin tebal. Mau pohon apa ini, mau pohon kayu atau pohon kelapa terserah. Tapi biasanya kalau kita jarang orang yang mau berteduh di bawah pohon kelapa ya, jarang ada orang yang mau berteduh di bawah pohon kelapa, apalagi kalau kelapanya sudah banyak yang tua dan tinggi. Jadi ini pohon kayu saja. Oke, nah sampailah ke sana, lalu kita akan membuat apa, dahan. Nah dahannya cabang dari pohon ini.
Nah seperti ini. Kenapa saya cara memainkan pensilnya seperti ini, karena sambil langsung membuat tebal gambar ini. Nah ini dahan ya, dahan, ranting, tumbuh ranting, ada kemudian ranting, ragi, ranting, banyak ya. Nah seperti itu. Kita buat lagi dahan dari sebelah sini. Oke, tadi ada yang saya lewatkan waktu menggambar pohon ini, jadi sobat bisa lihat sama saja prosesnya ya, hanya yang membedakan adalah ukurannya. Seperti ini kalau saya menggambar pohon ya. Nah, up. Nah, ya, ini bukan gambar kanvas, bukan lukisan kanvas, ini hanya gambar pensil ya. Nah, gitu. Oke. Nah, karena di sini udah ke bagian bawah, biasanya daun-daunnya itu tidak terlalu banyak, jadi kita bisa sama seperti ini. Cara membuat daunnya itu cukup dibulatkan saja, bulat berputar terus, ya sampai ke atas sini, terus bulat berputar. Nah, bikin lagi ke sini, bulat berputar ya. Kan kita ceritanya ini sedang berteduh di bawah pohon ini sambil memandang ke arah sana ya. Oke, kita masih membuat daun ya, daun. Nah kesini lewatkan, sini juga tuh kan, cukup dengan begini. Ingat ini gambar pensil ya, gambar pensil. Nah, jadi yang harus diperhitungkan di dalam menggambar adalah unsur kepantasan dan keseimbangan ya. Kalau menurut kita bisa pantas dan seimbang ya di dalam menggambar ini, itu berarti sudah cukup kita membuat gambarnya. Nah ini daun-daun sini. Nah, selanjutnya kita tegaskan lagi pohon ini, kita pertebal ya, kita pertebal. Tujuannya untuk apa? Untuk menegaskan keberadaan pohon ini sekaligus menghapus apa yang ada di balik pohon tersebut di pandangan kita. Nah seperti itu, terus saja ya. Nah, jadi inilah teknik menggambar tanpa harus menggunakan penghapus. Jadi jangan takut, kembangkan imajinasi. Kalau ada yang salah, itu bukan salah, hanya sedikit keliru. Kita hanya perlu merubahnya atau mencari alternatif lain untuk menjadikan dia itu menjadi sesuatu yang berguna atau pantas ya. Nah seperti ini tuh kan sobat, ini hanyalah sebuah sketsa. Kalau menurut saya baru sketsa ya, tinggal kita mengembangkan imajinasi, kemudian banyak hal yang perlu ditambahkan kalau memang harus ditambahkan, atau bisa dibilang cukup hanya perlu mempertegas yang sudah ada saja. Nah ini dipertegas ya, yang sudah ada seperti ini kalau dirasa cukup. Nah seperti ini yang harus diperjelas, ini keberadaan batu-batu ini ya, rumput-rumput liar ini, ilalang. Nah ini yang saya maksud. Oke sobat, karena ini hanya sebuah contoh, bukan untuk menggurui, tapi saya berusaha berbagi khususnya untuk adik-adikku yang punya hobi menggambar. Seperti inilah salah satu contoh gambar pemandangan alam dengan pandangan yang luas tetapi di media yang kecil, tanpa bergantung kepada penghapus, tetapi gambar ini selesai dengan dengan sesuai dengan keinginan, seperti itu ya. Terima kasih telah menyimak, terus ikuti channel Mang Iin di episode yang lain dengan gambar yang lain pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.